Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jinita Audrey Ramadhani dengan NIM 23.018-94, daya dari kelas E, dan di situ saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir mata kuliah PBO saya yang saya beri judul yaitu Digital Clock. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup aplikasi yang mana di situ akan menampilkan jam digital retail. Jadi real time itu nanti waktu saat ini misalnya saat ini kan jam 7.30. Nah, itu nanti akan di aplikasinya itu akan menampilkan juga jam 7.30. Nah, yang kedua itu menyetel alarm dan memberikan pemberitahuan dengan notifikasi pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kan ini kan jam 7.30 ya. Nah, nanti kalau misalnya kita setel jam 7.31, nanti kalau misalnya alarm di real time-nya itu sudah menunjukkan jam 7.31, itu nanti akan memunculkan pemberitahuan kayak alarm itu sudah selesai gitu. Jadi akan memunculkan notifikasi kalau jam itu udah menunjukkan pukul segitu, seperti alarm pada umumnya. Dan yang ketiga yaitu timer sederhana untuk menghitung mundur waktu tertentu dan akan memberitahu jika waktunya itu telah berakhir. Jadi kalau misalnya kita beri waktu nyetel alarm timer 30 detik, nanti kan hitung mundur waktunya jadi kayak 29 sampai jadi 1 detik. Nanti kalau sudah 0 detik, nanti akan memunculkan juga pemberitahuan kalau misalnya timer tuh udah selesai gitu, sudah 30 detik gitulah istilahnya. Dan selanjutnya yaitu ada di rancangan aplikasi. Nah, di sini ada time. Nah, ini nanti itu akan real time-nya itu. Nah, itu kan nanti kan ada tulisan current time, waktu saat ini gitu kan. Waktu saat ini misalnya jam 7.30 tadi kan, jam 7.30 berapa detik gitu kan. Nanti nah itu muncul di sini. Muncul di bagian time-nya ini. Nanti tuh timernya itu ada run or not run. Nanti kalau misalnya kita belum nyetel timer tuh nanti not running atau belum disetting. Nanti kalau misalnya sudah di setting gitu 30 detik misalnya, tuh nanti akan memunculkan di sini 30 detik gitu. Nah, sama seperti alarm juga, kalau misalnya kita belum nyetel alarmnya itu nanti masih belum tersetel, not set gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah tersetel gitu, nanti akan menunjukkan waktu yang kita setel tadi, misalnya jam 7.31 tadi kan. Nanti alarm sama dengan setting untuk jam 7.31. Nanti kalau misalnya kita pencet start timer, itu tuh nanti akan memberikan, kita suruh nginputin mau timer berapa detik gitu kan, dalam satuan detik gitu kan, misalnya 30 detik. Nah, tadi ada set timer, kita pencet gitu di set timernya itu nanti akan 30 detik itu masuk ke dalam timernya ini. Jadi timer 30 detik, terus nanti 29, 28, 27 sampai 1 detik sampai 0. Nanti akan memunculkan waktu timer is up atau timer sudah selesai gitu kan. Nanti kalau misalnya stop timer, misalnya sudah belum berakhir gitu waktunya, misalnya masih 25 detik gitu ya, kita stop timer, nanti akan stop sendiri. Timernya itu nanti akan berubah jadi not setting gitu kan. Nah, terus kalau ini alarm juga sama seperti tadi, kita misalnya menginputkan misalnya 7.31 gitu kan. Nah, terus set alarm, nanti di sini ada muncul notifikasi alarm setting untuk 7.31 gitu kan. Terus nanti undo itu nanti untuk misalnya kalau alarmnya tuh belum selesai kayak tadi kata undo gitu kan, itu nanti itu juga bakalan not running, not setting, jadi kayak dihapus gitu loh dari alarmnya itu. Nanti ada penjelasannya. Time menampilkan waktu real time. Set alarm memungkinkan pengguna mengatur waktu alarm, dan start time memungkinkan pengaturan durasi untuk hitung mundur. Start timer, saat waktu habis, timer atau alarm akan memberikan pesan yang mana waktunya tuh udah habis gitu. Selanjutnya itu ada hasil akhir aplikasi. Ini ada main class jam digital. Ini main classnya, dia akan ada import. Di sini ada public class jam digital. Ini ada frame, itu untuk tabel tadi, from to design from itu. Nah, itu ada privat. Ini ada tabel, eject text file, button split pen, bagian alarm, bagian waktu. Ini nanti itu kayak pewarisannya itu loh. Nah, itu ada jam digital,
frame-nya tuh digital clock. Nanti frame dari outputannya tuh nanti akan manuin digital clock. Terus nanti ini ada apa namanya, ini ada stylenya, ini ada set default close operation different keep on close. Nah ini ada time label, current time, ini nanti swing contents center. Nanti current time nanti ini tuh untuk menganukan waktu saat ini gitu loh. Jadi jam dari dari aplikasinya, dari Intellis Idea itu kodenya. Nah ini ada frame itu ditambah add di time label, jadi ditambahkan frame-nya ini tadi ditambahkan ke dalam time label tuh. Nah time label tuh table tuh timernya not running, nanti constant seperti yang tadi, center add, nanti add tinggal menambahkan aja. Jadi menambahkan di bagian outputannya itu, jadi kayak stylenya itu bagaimana gitu kan. Ada set start timer, stop timer, alarm not set, undo button, undo alarm ya, seperti ini. Terus ada alarm time, horse minute gitu kan. Nih codingannya, kita lanjutkan. Nah ini ada bagian waktu untuk menginisialisasikan bagian waktu sama bagian alarm tadi. Itu untuk pewarisannya. Nah ini ada private void start clock. Jadi ada override string current time, local time. Sini ada local time, format, terus format timenya itu jadi kayak horse minute second gitu kan. Terus ada current time, nih current time-nya tuh jadi di current time di kode aplikasi Intellis ini kan pakai current time ini kan. Nanti itu akan memunculkan waktu saat ini gitu loh di komputer. Terus ini ada bagian alarm dijalankan. Ini ada setup listener, di override, ini ada enter invalid. Kalau ini ada itu. Kalau misalnya invalid number in second integer, ini ada try case number, C option, invalid input, please enter valid number. Kalau misalnya kita nggak inputin yang angka yang benar gitu kan. Timer duration, kalau kita nggak inputin angka yang benar, kalau misalnya kita malah nginputin huruf gitu kan. Nah itu nanti bakalan ada invalid input, please enter valid number, error. Nah itu. Terus ada override, terus ada set alarm button. Nah di sini ada local time dan lainnya, exception X. Nah, lanjutkan. Ini juga ada logikanya. Kalau misalnya kita nginputinnya, ini kan harusnya nginputinnya cukup untuk jam dan menit gitu kan. Nanti kalau misalnya kita nginputin jam, menit sama detik gitu kan. Nah misalnya jam 7.31 gitu kan, harusnya cukup itu aja. Tapi kalau misalnya kita nginputin juga 31.45 gitu kan, nanti itu akan memunculkan invalid time, format please use horse minute, terus nanti error. Terus kita ada override, action performa dan lainnya. Ini ada public main untuk main itu kan, terus new jam digital. Lanjut, ini ada penjelasannya tentang codingan tadi. Nah, ada frame GUI dibuat dengan frame light on grid, komponen GUI, label menampilkan waktu, fungsi utama. Jam digital menggunakan timer untuk memperbarui time label setiap detik. Timernya tombol stop timer, ini tombol stop timer, alarmnya set alarm, undo alarm. Logikanya timer diperbarui setiap detik menggunakan schedule fade rate. Terus alarm berbunyi dengan dialog G option pen untuk saat waktu tercapai. Terus validasi input, alarmnya tuh formatnya horse minute, terus timernya itu input angka valid. Lanjutnya yaitu kelas bagiannya ada kelas bagian jam.
Di sini ada abstract class bagian jam, nah itu kan sesuai dengan tiga komponen utama OOP. Itu ini pembungkusan, jadi kelasnya itu membungkus setiap kelas yang lain gitu loh, jadi kayak setiap yang bagian-bagian lainnya gitu. Jadi kan kayaknya ada purposing, getter setter, nih ada dijalankan. Nah, selanjutnya ini ada penjelasannya. String status menyimpan status running stopped alarm menggunakan tingkat akses protect sehingga dapat diakses oleh kelas turunan. Nah, get status mengembalikan nilai status, mengatur nilai status untuk getter setternya tadi, terus jalankannya tuh aku menggunakan polymorphism, yang mana tuh nanti satu metode itu untuk berbagai codingan lain gitu loh. Jadi kayak di sini ada, di sini juga ada gitu loh. Jadi kalau metode abstrak yang harus diinformasikan oleh kelas turunannya terus digunakan untuk menjalankan logika spesifik seperti mengaktifkan alarm dan memulai timer. Lanjutkan, kita ada kelas bagian waktu. Nah, di sini tuh saya menggunakan pewarisan. Aku menggunakan warisan tuh kan kata kuncinya tuh kan pakai extend ya. Ini ada induknya yaitu bagian jam. Di sana ada bagian waktu tuh childnya. Nah, ini ada private, timer override, getter setter override. Ini ada logika. Kalau misalnya timer detiknya itu lebih dari 0 tuh nanti akan berkurang gitu kan, misalnya 30, 29, 28, 27. Nah, itu nanti akan dihitungnya nanti timernya tuh nanti berapa detik gitu kan, misalnya 30 second. Terus nanti tuh second remaining-nya tuh pengingat waktunya tuh, jadi di timer 30 detik second remaining gitu. Terus else kalau misalnya kurang dari 0 ya kan, kurang dari 0 itu nanti akan finish, jadi 0 kurang dari 0 jadi finish gitu kan, sama dengan 0 gitu kan, finish gitu kan. Nah, itu kalau nanti ada finish, satunya finish, terus nanti itu akan time is up, jadi timernya tuh sudah selesai gitu. Terus ada void stop. Ini kalau misalnya mau stop, timer stop. Kalau misalnya kita mau menyetop timernya tuh nanti memunculkan timer stop. Lanjutnya ini ada penjelasannya tentang pewarisan bagian jam, bagian waktu tadi kan. Nah, di sini ada penjelasannya komponen timer, object code countdown, in timer detik, dan yang lainnya. Ini ada set timer, dan ini ada metode polymorphism tadi, pembungkusan polymorphism tadi, jalankan itu ya. Ini ada stop, set, dan ada alurnya. Nanti jalankan ini tuh, jadi timernya tuh nanti menghitung mundur waktu, memperbaiki lebar dan berhenti dengan pesan saat waktunya tuh sudah habis. Terus ada stop, terus tuh nanti timer tuh dihentikan manual, terus berubah ke stop dan label itu diperbarui, jadi kita bisa ngisi lagi. Lanjutnya yaitu ada kelas bagian alarm. Nah, ini ada extend lagi untuk pewarisan, dimana childnya kita jadi bagian alarmnya itu ada private local time, global. Nah, ini ada public getter setter seperti yang tadi, getter setter kan. Nah, ini ada override. Nah, ini ada logika. Ini kan local time now. Ini ada with second, with nano, terus if no equals with second. Nah, itu kan kalau misalnya kemarin tuh aku pakai cuma nggak pakai nano with second, cuma pakai equals, itu tuh nanti tuh nggak bakal ada notifnya, jadi alarm is ringingnya itu nggak ada, jadi cuma ya langsung kelewat aja gitu. Jadi kalau misalnya pakai with second, with nano, itu nanti tuh bakal jadi kayak lebih spesifik, lebih detail gitu loh. Jadi kayak komputer tuh tahu jam segini tuh nanti sudah alarmnya tuh udah berbunyi gitu, alarm is ringing gitu kan. Nanti ada show message, dialog alarm is ringing. Nah, ini ada void battle alarm.
nanti cancel, nanti alarm not set. Jadi kalau misalnya kita mencet yang tadi yang undo tadi kan, itu nanti itu bakal cancel, nanti alarm bakal berubah lagi jadi alarm not set. Jadi kan misalnya tadi kan alarm setting jam 7.30, so nanti kalau misalnya kita undo, nah itu nanti alarmnya jadi not set. Nah, ada penjelasannya, selanjutnya ada penjelasannya komponen alarm, local time, waktu yang di set, jam label, mengaktifkan status alarm di GUI, konstruktor, menginisialisasi label alarm. Ini ada metodenya, set alarm, jalankan, nah ini jalankan lagi, nah ini ada batalkan alarm, dan ini ada alurnya tuh set alarm, waktu alarm disimpan, label tuh diperbarui, dan alarm berbunyi saat waktu sesuai pop up muncul, alarm tuh di reset. Nah, nanti kalau sudah muncul terus kita klik OK, tuh nanti tuh akan ke reset lagi. Jadi kembali ke menu awal, terus batalkan alarm dibatalkan, status dan label diatur ulang. Selanjutnya yaitu ada capture UI, di mana dia ada from jam digital. Saya desainnya seperti ini. Nah, di sini ada alarm file, time file, ini alarm label, timer label, set alarm, on the button, ini ada start timer button, stop timer button. Nah, di sini untuk mendesain di Intellis IDEA ini kan kita pakai from itu kan. Nah, ini desainnya. Selanjutnya kalau misalnya kita jalankan, nah ini ada current time. Nanti kan kita clock yang tadi itu loh, yang frame-nya itu kan digital clock gitu kan. Nah, ini current time-nya jam 23.39.45 kan aku belum timernya belum disetting kan, terus alarm juga belum, jadi kita butuh setting ini bagian tampilan awalnya. Terus kalau misalnya kita nyeting kan, ini adanya kan current time 23.41 di 40 detik. Nah, ini di alarm set for 23.42, jadi nyetel alarm jam 23.42. Di sini nanti kita set alarm, nanti muncul di sini alarm set for 23.42. Setelah itu kalau misalnya sudah jam 23.42 sesuai dengan current time-nya tadi, itu nanti bakal alarm memunculkan pesan alarm is ringing. Alarmnya itu berbunyi gitu di jam segitu. Dengan pakai yang nano tadi dan second tadi, jadi lebih spesifik, jadi komputer tuh tahu gitu loh. Kalau misalnya nanti jam segitu tuh bakal harus memunculkan pesan itu gitu. Jadi ini alarm is ringing. Terus kita kalau misalnya klik OK, nanti ada current time lagi, kembali ke menu awal. Nah, itu kalau misalnya lanjut kita set timer. Nanti kalau misalnya kita set timer, itu nanti tuh ada enter timer ini kan, wait second, in second. Jadi katakanlah kita harus menganukan 30 detik pakai detik gitu loh. Misalnya 30, kalau misalnya mau 1 menit ya 60, kalau misalnya misalnya 2 menit ya 120 gitu kan. Nanti jadi dalam hitungan detik gitu loh. Jadi kalau kita set OK, itu nanti akan ke sini timer 25 second remaining. Jadi kan tadi kan ada timer titik 20 second is remaining. Jadi pengingat 20 second 20 detik remaining gitu kan. Nah, ya, sesuai aku yang jelasin tadi kan. Nah, terus di sini ada 23, terus nanti 24, 23, 22, 21 sampai seterusnya sampai 0. Kalau misalnya sudah 0 detik, itu berarti sudah selesai kan. Nah, itu akan memunculkan timer finish. Jadi timernya tuh sudah selesai gitu loh. Sudah dalam waktu 25 detik lagi tadi. Jadi sudah selesai. Jadi memunculkan pop up timer is finished. Nah, segitu aplikasi sederhana yang saya buat. Apabila saya ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.